Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya, Pasten Sebo. Nah teman-teman, kali ini saya mau membantah atau mengkanter sebuah postingan komunitas. Dan lagi-lagi, mohon maaf ya, saya harus membahas beliau lagi. Karena kalau saya tidak membahas ini jangan sampai nanti terjadi penggiringan opini yang menyesatkan publik ya. Dan di postingan komunitas terbaru, teman-teman bisa melihat sendiri, semoga beliau belum hapus ya. Dia menjelaskan pengertian Indonesia secara harafiah, lalu diambilkan kesimpulan yang karena dia tidak menjabarkan secara baik, secara lengkap, sesuai dengan fakta sejarah yang dapat diterima dengan baik. Sehingga akhirnya terkesan seolah-olah si Avenda ini melakukan penggiringan orang melihat bahwa penduduk Indonesia atau kita-kita yang tinggal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah penduduk India atau orang-orang India. Nah, di sini saya perlu memberikan klarifikasi, perlu memberikan penjelasan kepada Avenda dan juga teman-teman di Malaysia yang mungkin ya termakan atau percaya saja dengan postingan dari Avenda. Si Tante Avenda ini, teman-teman ya, saya sudah pernah bongkar chat pribadinya dia di konten saya sebelumnya ya. Saya memang tidak habis pikir dengan manusia seperti ini. Dia duluan nih menyapa saya lewat pesan pribadi di Instagram. Lalu kemudian saya respon, dan ternyata di situ ya teman-teman, akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan dia ini sengaja memancing, menjebak. Ya, kalau dia tidak memancing, tidak menjebak, seharusnya itu menjadi konsumsi untuk dia pribadi ya, atau orang-orang terdekat dia, atau menjadi privasi bagi dia ya. Tetapi posting pesan saya di Instagram, dia screenshot, kemudian dia kirim ke orang lain, dan orang itu kemudian mempublish di komunitasnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu untuk ya mempermalukan saya ya. Tetapi saya bersyukur dan untungnya ya, saya masih bisa menjaga kalimat, menjaga bahasa, dan sebelumnya saya sama sekali tidak pernah berpikir atau tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membuat seperti itu. Dan ini ya, kalau waktu itu ya mungkin setan lagi masuk di dalam diri saya dan saya tidak berhati-hati, saya ngawur atau asal-asalan dalam membalas chat pribadinya, wah itu adalah buah si malakama bagi saya, dan itu adalah hal yang sangat memalukan tentunya bagi saya, dan tentunya bisa merusak citra pribadi saya ya. Dan yang membuat saya semakin yakin bahwa dia sengaja menjebak saya, karena sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, dia tidak pernah lagi mengirimkan pesan untuk mengklarifikasi atau menjelaskan yang membuat saya bisa memahami. Tetapi kemarin itu dia malah mempublish kembali screenshot saya, dia publish kembali di komunitasnya. Sebelumnya kan si Papa Rock ya, itu YouTuber Malaysia yang terkenal paling rasis. Dan selanjutnya si Avenda ini, dia postingkan lagi di komunitasnya. Dia menanyakan kepada publik, kira-kira ini apa maksud si Pasten memberikan chat seperti ini. Dan wah, orang ini benar-benar memancing emosi. Tapi saya masih menahan kesabaran dan saya rasa tidak perlu meladeni hal-hal seperti itu. Namun untuk postingan kali ini saya harus meladeni dia lagi ya. Karena ini ada penggiringan opini, dan di situ ada banyak sekali orang-orang yang berinteraksi dengan postingan ini, karena ada 700-an komentar terakhir yang saya lihat di situ. Dan berbahaya sekali kalau misalnya teman-teman atau saudara-saudara kita di Malaysia termakan dengan postingan dari Avenda ini dan berpikir bahwa Indonesia ini adalah orang-orang India. Padahal teman-teman ya, kalau kita mau berkaca, mau introspeksi ya, Indonesia memang benar ya, memang benar ada corak peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha. Dan kita tahu pusat Hindu-Buddha ini adanya di India. Tetapi orang-orang India tidak mewarisi keturunannya atau dominan keturunan India di Indonesia ini. Kalau bagi saya sih sedikit saja ya, tidak begitu banyak, tidak begitu signifikan.
Tetapi berbeda dengan di Malaysia. Di Malaysia banyak Tamil, banyak India. Seharusnya Avenda menjelaskan kenapa penduduk Malaysia banyak juga kedatangan penduduk India. Ya, seandainya kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Avenda bahwa penduduk Indonesia adalah orang India, logikanya kenapa fisik dari orang-orang di Papua yang merupakan bagian dari Indonesia, ya, berbeda dengan orang-orang India. Kita perhatikan fisik, warna kulit, rambut orang-orang, tekstur wajah orang-orang Papua, itu sangat jauh berbeda sekali dengan orang-orang di India. Ya, dari situ saja seharusnya secara logika, ya, kita pasti sudah bisa paham. Dan yang paling fatal adalah Avenda di postingan komunitasnya itu, dia tidak menjabarkan sejarah yang lebih lengkap agar tidak menimbulkan salah persepsi. Tetapi dia berdasarkan apa yang dia simpulkan dari nama Indonesia, bahwa Indonesia berasal dari kata Yunani, Indos atau Indo itu India, nation atau nesus itu kepulauan. Artinya bangsa Eropa di sana yakin bahwa kita yang ada di kepulauan Indonesia ini, ya, yang dari Sabang sampai Merauke adalah penduduk India. Nah, ini sekaligus saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Di zaman dahulu, kepulauan tanah air kita disebut dengan aneka nama oleh bangsa-bangsa lain. Orang Cina menamainya Nanhai, Kepulauan Laut Selatan. Orang India, Dwipantara, Kepulauan Tanah Seberang. Dan orang Arab, Jazirat Al-Jawah, Kepulauan Jawa. Pada awalnya bangsa-bangsa Eropa beranggapan bahwa Asia itu hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Pada masa tersebut, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya disebut atau dianggap Hindia, ya. Jazirah Asia Selatan mereka sebut sebagai Hindia Muka, daratan Asia Tenggara disebut Hindia Belakang, sedangkan kepulauan di selatannya disebut Hindia Timur atau Kepulauan Hindia. Nah, Hindia Timur atau Kepulauan Hindia adalah nama untuk bangsa kita di zaman itu, ya, sebelum negara kita dibentuk saat ini. Dari sini sudah ketahuan, kita sebenarnya sudah bisa membantah pernyataan Avenda. Nama Hindia atau India itu hanyalah istilah atau sebutan bangsa Eropa dulu untuk mempermudah mereka mengenal suatu wilayah penjelajahan baru. Ketika bangsa Belanda berhasil menguasai daerah dari Sabang sampai Merauke di tahun 1910, nama resmi yang digunakan adalah Hindia Belanda atau Netherlands Indie, Dutch Indie, Indies Netherlands. Nama lain yang juga dipakai adalah Kepulauan Melayu atau Malay Archipelago. Karena sebutan Kepulauan Melayu oleh bangsa lain dahulu yang akhirnya membuat saudara-saudari kita di Malaysia berpikir bahwa Sabang sampai Merauke adalah Melayu dengan mengembangkan konsep alam Melayu mereka itu, ya. Nama Indonesia itu muncul dari sebuah majalah ilmiah tahunan di tahun 1850. Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Dan majalah ilmiah ini isinya mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan Kepulauan Hindia dan Asia Timur. Semisal mengenai sejarah, budaya, etnologi, linguistik. Dan selanjutnya ada dua orang berbangsa Inggris bernama George Samuel Windsor R, seorang etnolog, dan James Richardson Logan, seorang sarjana hukum yang menyatakan bahwa sudah saatnya Kepulauan Hindia atau dulu mereka anggap Kepulauan Melayu perlu diberi nama tersendiri. Lalu si R ini kemudian mengusulkan dua nama, Indonesia atau Melayu-nesia. Ya, untungnya tidak pakai Melayu-nesia. Ya, kalau si R ini sendiri memilih Melayu-nesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, jadilah Indonesia. Nama Indonesia ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian, ya, bukan Bastian Sebo. Dan itu dia populerkan lewat bukunya yang memuat hasil penelitian dan membuat istilah atau penamaan Indonesia ini kemudian semakin populer. Lalu kemudian muncul lagi seorang antropolog Belanda, Profesor
Cornelis van Vollenhoven di tahun 1917 memperkenalkan kata Indonesisch ya sebagai pengganti Indisch atau Hindia. Sejalan dengan penamaan tersebut, kata Inlander yang bermakna pribumi diganti dengan Indonesier. Dan orang Indonesia yang menggunakan kata Indonesia yang pertama adalah Suwardi Suryaningrat atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara yang digelari Bapak Pendidikan ya. Dan dia mendirikan biro pers di Belanda ketika dalam masa pembuangan di sana dengan nama Indonesisch Persbureau ya. Atas usul Muhammad Hatta yang waktu itu masih menjadi mahasiswa Indonesia di Rotterdam ya. Dia kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi Organisasi Pelajar Mahasiswa Hindia di negeri Belanda. Itu didirikan tahun 1908. Indische Vereniging diubah menjadi Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Dan juga majalah organisasinya dari Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Dan perubahan itu terus terjadi di tanah air ya. Dr. Sutomo kemudian mendirikan Indonesia Studi Club pada tahun 1924. Dan di tahun berikutnya dibentuk National Indonesisch Padvinderit ya. Dan akhirnya tahun 1928 nama Indonesia diproklamirkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada kerapatan pemuda-pemudi Indonesia atau Sumpah Pemuda yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober. Nah teman-teman, itu mungkin yang bisa saya jelaskan secara sejarahnya ya. Tetapi karena saya di sini bukan ahli sejarah, saya mohon maaf kalau kata-kata saya atau ada salah penyampaian dari saya. Dan teman-teman yang lebih memahami mungkin bisa membantu menuliskan di kolom komentar. Dengan teman-teman memberikan komentar yang positif, memberikan komentar yang berisi ilmu pengetahuan. Nah, di channel ini kan banyak sekali ya interaksi dari masyarakat Malaysia juga. Dan di situ bisa membuka wawasan bagi mereka. Kita bisa menjelaskan bahwa orang Indonesia itu adalah orang Indonesia ya, bukan orang India ya. Dari Sabang sampai Merauke kita beraneka-ragaman suku, ras, budaya, agama dan semua itu menjadi kekayaan bagi bangsa ini ya. Oke teman-teman, saya Bastan Sebo, sekian dan terima kasih.